Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, selamat datang di Kampusnet. Adalah sebuah channel yang membahas tentang berbagai macam informasi menarik yang terkait dengan dunia pendidikan, sejarah, kebudayaan, sosial, politik, dan agama, serta informasi menarik lainnya yang bermanfaat untuk kita semua. Pada kali ini akan kita bahas tentang 10 universitas tertua di dunia untuk peringkat yang ke-7, yaitu Universitas Cambridge, Inggris. Namun sebelum melanjutkan, silakan Anda subscribe, like, dan share video ini agar informasi ini diketahui dan bermanfaat bagi banyak orang. Pemirsa yang berbahagia, di peringkat yang ke-7 dari 10 universitas tertua di dunia adalah Universitas Cambridge. Terletak di kota Cambridge, Inggris. Didirikan pada tahun 1209. The University of Cambridge adalah perguruan tinggi universitas riset di Cambridge, Inggris Raya. Didirikan pada tahun 1209 dan diberikan piagam kerajaan oleh Henry III pada tahun 1231. Cambridge dibentuk dari berbagai institusi yang mencakup 31 college konstituen semi-otonom dan lebih dari 150 departemen akademik, fakultas, dan institusi lain yang diorganisasikan ke dalam 6 sekolah. Semua perguruan tinggi adalah lembaga yang mengatur dirinya sendiri. Di dalam universitas, masing-masing mengendalikan keanggotaannya sendiri dan dengan struktur dan aktivitas internalnya sendiri. Semua siswa adalah anggota perguruan tinggi. Cambridge tidak memiliki kampus utama, dan perguruan tinggi serta fasilitas utamanya tersebar di seluruh kota. Pengajaran sarjana di Cambridge diatur di sekitar pengawasan kelompok kecil perguruan tinggi. Fitur unik pada sistem Oxbridge ini didukung oleh kelas, kuliah, seminar, pekerjaan, laboratorium, dan kadang-kadang supervisi lebih lanjut disediakan oleh fakultas dan departemen universitas. Pusat pengajaran pasca sarjana disediakan terutama di pusat. Yayasan perguruan tinggi. Perguruan tinggi di University of Cambridge awalnya fitur insidental dari sistem. Tidak ada perguruan tinggi yang setua universitas itu sendiri. Perguruan tinggi dianugerahi beasiswa dari para sarjana. Ada juga lembaga tanpa wakaf yang disebut hostel. Hostel secara bertahap diserap oleh perguruan tinggi selama berabad-abad, tetapi meninggalkan beberapa jejak seperti nama Garret Hostel Lane. Pada abad pertengahan, banyak perguruan tinggi didirikan sehingga anggotanya akan berdoa bagi jiwa para pendirinya dan seringkali dikaitkan dengan kapel atau biara. Fokus perguruan tinggi berubah pada tahun 1536 dengan pembubaran biara. Henry VII memerintahkan universitas untuk membubarkan fakultas hukum kanonik dan berhenti mengajar filsafat skolastik. Sebagai tanggapan, perguruan tinggi mengubah kurikulum mereka dari hukum kanon menuju klasik, Alkitab, dan matematika. Periode modern. Setelah Cambridge University Act meresmikan struktur organisasi universitas, studi tentang banyak mata pelajaran baru diperkenalkan, seperti teologi, sejarah, dan bahasa modern. Sumber daya yang diperlukan untuk kursus baru dalam seni, arsitektur, dan arkeologi disumbangkan oleh Viscount Fitzwilliam dari Trinity College dan juga mendirikan Museum Fitzwilliam. Pada tahun 1847, Pangeran Albert terpilih sebagai kanselir University Cambridge setelah bersaing ketat dengan Earl of Powys. Albert menggunakan posisinya sebagai kanselir untuk berkampanye dengan sukses untuk kurikulum universitas yang direformasi dan lebih modern, memperluas mata pelajaran yang diajarkan di luar matematika tradisional dan klasik untuk memasukkan sejarah modern dan ilmu alam.
Antara tahun 1896 dan 1902, Downing College menjual sebagian darinya tanah untuk membangun situs Downing dengan laboratorium ilmiah baru untuk anatomi, genetika, dan ilmu bumi. Selama periode yang sama, situs museum baru didirikan termasuk laboratorium Cavendish yang sejak itu pindah ke situs Cambridge Barat dan departemen lain untuk kimia. Dan juga kedokteran. University of Cambridge mulai memberikan gelar PhD pada sepertiga pertama abad ke-20. Cambridge PhD pertama dalam matematika diberikan pada tahun 1924. Dalam Perang Dunia Pertama, 13.878 anggota universitas bertugas dalam 2.000 dan 2.470 tewas. Pengajaran dan biaya yang diperolehnya hampir berhenti dan kesulitan keuangan yang parah menyusul. Akibatnya, universitas pertama kali menerima dukungan negara sistematis pada tahun 1919 dan komisi kerajaan yang ditunjuk pada tahun 1920 merekomendasikan bahwa universitas harus menerima hibah tahunan. Setelah Perang Dunia Kedua, universitas mengalami peningkatan pesat jumlah siswa dan tempat yang tersedia. Ini sebagian karena keberhasilan dan popularitas yang diperoleh oleh banyak ilmuwan Cambridge. Pendidikan wanita. Newham College adalah salah satu dari 3 perguruan tinggi wanita yang ada. Selama bertahun-tahun hanya siswa laki-laki yang terdaftar di universitas. Perguruan tinggi pertama untuk wanita adalah Girton College, didirikan oleh Emily Davis pada tahun 1869, dan Newham College pada tahun 1872, didirikan oleh Anne Clough dan Henry Sedgwick. Diikuti oleh Hughes Hall pada tahun 1885, didirikan oleh Elizabeth Phyllis Hughes sebagai Cambridge Teaching College for Women. Murray Edwards College didirikan oleh Rosemary Murray sebagai New Hall pada tahun 1954 dan Lucy Candifish College pada tahun 1965. Mahasiswa perempuan pertama diperiksa pada tahun 1882, tetapi upaya untuk menjadikan perempuan sebagai anggota penuh universitas tidak berhasil sampai tahun 1948. Perempuan diizinkan untuk belajar mata kuliah, mengikuti ujian, dan hasilnya dicatat dari tahun 1881. Untuk waktu yang singkat setelah pergantian abad ke-20 ini memungkinkan wanita untuk menerima gelar dari Universitas Dublin. Dari tahun 1921, wanita dianugerahi diploma yang dianugerahkan gelar sarjana seni karena mereka tidak diterima di gelar Bachelor of Art. Mereka dikeluarkan dari pengaturan universitas karena siswa harus bergabung dalam sebuah perguruan tinggi. Dan karena perguruan tinggi yang didirikan tetap tertutup untuk perempuan, menerima perempuan dibatasi pada perguruan tinggi yang didirikan hanya untuk perempuan. Universitas Darwin, perguruan tinggi pertama yang sepenuhnya lulus dari universitas, menerima mahasiswa pria dan wanita sejak didirikan pada tahun 1964 dan memilih persekutuan campuran. Dari perguruan tinggi sarjana dimulai dengan Churchill, Clare, dan King's College. Bekas perguruan tinggi laki-laki mulai menerima perempuan antara tahun 1972 dan 1988. Salah satu perguruan tinggi khusus perempuan, Girton, juga mulai menerima siswa laki-laki dari tahun 1979. Tetapi perempuan lainnya hanya perguruan tinggi yang tidak melakukan hal yang sama. Sebagai hasil dari St. Hilda's College, Oxford, yang mengakhiri larangan pada siswa laki-laki pada tahun 2008. Cambridge sekarang menjadi satu-satunya universitas Inggris yang tersisa dengan perguruan tinggi khusus perempuan. Newham, Murray Edwards, dan Lucy Candifish.
Pada tahun akademik 2004-2005, rasio jenis kelamin mahasiswa universitas termasuk lulusan adalah laki-laki 52% dan perempuan 48%. Lokasi dan gedung. Bangunan. Universitas menempati lokasi sentral di dalam kota Cambridge dengan jumlah siswa yang signifikan hampir 20% dari populasi kota dan sangat mempengaruhi struktur usia. Sebagian besar perguruan tinggi yang lebih tua terletak di dekat pusat kota dan Sungai Cham, yang merupakan tradisi tradisional untuk bertanding sambil mengagumi bangunan dan di sekitarnya. Situs universitas dibagi menjadi beberapa situs tempat berbagai departemen ditempatkan. Fakultas Kedokteran, klinik universitas berbasis di Rumah Sakit Addenbrooke, di mana mahasiswa kedokteran menjalani periode penempatan klinis selama 3 tahun setelah memperoleh gelar BA. Sementara situs West Cambridge sedang mengalami perluasan besar-besaran yang akan menjadi tuan rumah pengembangan olahraga baru. Selain itu, Church Business School yang terletak di Trumpington Street menyediakan kursus pendidikan manajemen sejak tahun 1990 dan secara konsisten masuk dalam peringkat 20 sekolah bisnis teratas secara global oleh Financial Times. Sekolah, fakultas, dan departemen. Selain 30 kolase, universitas ini terdiri dari lebih dari 150 departemen, fakultas, sekolah, sindikat, dan institusi lainnya. Anggota ini biasanya juga anggota salah satu perguruan tinggi dan tanggung jawab untuk menjalankan seluruh program akademik universitas dibagi di antara mereka. Universitas juga memiliki pusat studi paruh waktu, Institute of Continuing Education, yang bertempat di Madingley Hall, sebuah rumah bangsawan abad ke-16 di Cambridgeshire. Sebuah sekolah di Universitas Cambridge adalah pengelompokan administrasi yang luas dari fakultas terkait dan unit lainnya, masing-masing memiliki badan pengawas terpilih. Dewan sekolah yang terdiri dari perwakilan badan konstituen. Ada 6 sekolah. 1. Seni dan humaniora. 2. Ilmu biologi. 3. Obat klinis. 4. Ilmu humaniora dan sosial. 5. Ilmu fisika. Dan 6. Teknologi. Pengajaran dan penelitian di Cambridge diatur oleh fakultas. Fakultas memiliki substruktur organisasi yang berbeda-beda, yang sebagian mencerminkan sejarahnya dan sebagian lagi kebutuhan operasionalnya, yang dapat mencakup sejumlah departemen dan lembaga lain. Selain itu, jumlah kecil badan yang disebut syndicate memiliki tanggung jawab untuk pengajaran dan penelitian, misalnya Cambridge Assessment, University Press, dan University Library. Keuangan, manfaat dan penggalangan dana. Pada tahun 2000, Bill Gates dari Microsoft mendonasikan 210 juta US dollar melalui Bill and Melinda Gates Foundation untuk memberikan beasiswa Gates bagi siswa dari luar Inggris yang mencari studi pasca sarjana di Cambridge. Pada tahun fiskal yang berakhir pada 31 Juli 2019, Universitas Pusat tidak termasuk perguruan tinggi memiliki pendapatan total 2,192 miliar pounds, di mana 592,4 juta pound berasal dari hibah dan kontrak penelitian. Selama dekade terakhir hingga 2019, Cambridge telah memiliki rata-rata 271 juta pound setahun dalam bentuk donasi filantropi. Beasiswa Stormy untuk siswa Inggris hitam mencakup biaya sekolah untuk 2 siswa dan hibah pemeliharaan hingga 4 tahun. Obligasi. University of Cambridge meminjam 350 juta pounds dengan menerbitkan obligasi keamanan 40 tahun pada bulan Oktober 2012. Tingkat bunganya sekitar 0,6%, lebih tinggi dari obligasi 40 tahun pemerintah Inggris. Wakil Rektor Leipzig, Boris Siwick, memuji keberhasilan masalah ini. Dalam laporan tahun 2010, grup Russell dari 20 universitas terkemuka membuat kesimpulan bahwa pendidikan tinggi dapat dibiayai dengan menerbitkan obligasi. Pengajaran.
Tahun akademik dibagi menjadi 3 istilah akademik ditentukan oleh statuta universitas. Istilah Mihailma berlangsung dari Oktober hingga Desember, masa prapaskah dari Januari hingga Maret, dan istilah paskah dari bulan April sampai bulan Juni. Dalam istilah-istilah ini, pengajaran sarjana berlangsung dalam periode 8 minggu yang disebut ketentuan penuh. Menurut statuta universitas, adalah persyaratan bahwa selama periode ini, semua siswa harus tinggal dalam jarak 3 mil dari gereja St. Mary di Crete. Ini didefinisikan sebagai istilah keeping. Siswa dapat lulus hanya jika mereka memenuhi persyaratan ini selama 9 semester atau 3 tahun. Saat memperoleh gelar Bachelor of Art, ketika belajar untuk Magister Sains, Teknik atau Matematika. Penelitian. University of Cambridge memiliki departemen penelitian dan fakultas pengajaran di sebagian besar disiplin ilmu. Semua penelitian dan perkuliahan dilakukan oleh Departemen Universitas Perguruan Tinggi, bertanggung jawab memberikan atau mengatur sebagian besar pengawasan, akomodasi siswa, dan mendanai sebagian besar kegiatan ekstrakurikuler. Selama tahun 1990, Cambridge menambahkan sejumlah besar laboratorium penelitian spesialis baru di beberapa lokasi di sekitar kota, dan ekspansi besar terus berlanjut di sejumlah lokasi. Cambridge juga memiliki kemitraan penelitian dengan MIT di Amerika Serikat, Cambridge MIT Institute. Wisuda. Para lulusan memasuki gedung senat pada upacara wisuda. Lulusan yang menerima gelar sarjana mengenakan pakaian akademis yang menjadi hak mereka sebelum lulus. Misalnya, sebagian besar siswa yang menjadi sarjana seni mengenakan gaun sarjana dan bukan gaun BA. Lulusan yang menerima gelar pasca sarjana, misalnya PhD atau master, mengenakan pakaian akademis yang menjadi hak mereka sebelum lulus, hanya jika gelar pertama mereka juga dari University of Cambridge. Jika gelar pertama mereka dari universitas lain, mereka mengenakan pakaian akademik sesuai dengan gelar yang akan mereka terima. Gaun BA tanpa tali jika mereka di bawah 24 tahun, atau gaun MA tanpa tali jika mereka berusia 24 tahun dan lebih. Lulusan disajikan di perguruan tinggi, gedung senat oleh perguruan tinggi, dalam urutan yayasan atau pengakuan oleh universitas kecuali untuk perguruan tinggi kerajaan. Alumni dan akademisi terkemuka. Sepanjang sejarah, sejumlah akademisi dan alumni Universitas Cambridge menjadi terkenal di bidangnya, baik akademisi maupun di dunia yang lebih luas. Pada Oktober 2020, afiliasi Universitas Cambridge telah memenangkan 122 hadiah Nobel. Frederick Sanger memenangkan 2 kali, dengan 70 mantan mahasiswa universitas telah memenangkan hadiah tersebut. Selain itu, per 2019, alumni Cambridge, anggota fakultas dan penelitian telah memenangkan 11 Field Medals dan 7 Turing Award. Di antara filsuf alam Cambridge yang paling terkenal adalah Sir Isaac Newton yang melakukan banyak eksperimen di lapangan Trinity College. Lainnya adalah Sir Francis Bacon yang bertanggung jawab atas pengembangan metode ilmiah, dan ahli matematika John Dee dan Brooke Taylor. Ahli matematika murni termasuk G.H. Hardy, John Sir Littlewood, Mary Cartwright, dan Augustus de Morgan. Sir Michael Atiyah, seorang spesialis geometri, William Oughtred, penemu skala logaritmik, John Wallis, yang pertama menyatakan hukum percepatan. Srinivasa Ramanujan, jenius otodidak yang memberikan kontribusi substansial pada analisis matematika, teori bilangan, deret tak hingga, dan pecahan lanjutan. Dan James Clerk Maxwell yang menghasilkan penyatuan besar kedua dalam fisika, yang pertama diakreditasi oleh Newton dengan teori klasik radiasi elektromagnetik. Pada tahun 1890, matematikawan Philippa Fawcett
adalah seorang dengan skor tertinggi dalam ujian Cambridge Mathematical Tripos, tetapi sebagai seorang wanita tidak dapat mengambil gelar senior wrangler. Di bidang biologi, Charles Darwin yang paling terkenal adalah mengembangkan teori seleksi alam, adalah alumnus Christ's College. Meskipun pendidikannya dimaksudkan untuk memungkinkannya menjadi pendeta, ahli biologi Francis Crick dan James Watson mengerjakan model untuk struktur 3 dimensi DNA saat bekerja di laboratorium Cavendish. Jumlah siswa 19.955, sarjana 12.340, dan pasca sarjana 7.610. Moto dari universitas adalah, dari tempat ini kita mendapatkan pencerahan dan pengetahuan yang berharga. Warna biru Cambridge. Fakta menarik. Aktivitas siswa Cambridge yang disukai adalah memanjat gedung perguruan tinggi di malam hari. Demikianlah sekilas tentang universitas. Peringkat ke-7 tertua di dunia, yaitu Universitas Cambridge yang berlokasi di kota Cambridge, Inggris. Pemirsa yang berbahagia, sekali lagi kami ingatkan, silakan Anda subscribe, like, share, dan nyalakan lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi apabila kami mengunggah video yang baru. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.